Bab 5. Harapan keluarga. Aiman masih bingung, harus dihadapkan pada dua pilihan. Jujur dirinya tidak tega melihat Alika menangis. Ia pun tidak mau menyalahgunakan kepercayaan Devina. "Kita pulang saja, Kak, abaikan keinginanku," lirih Alika sambil mengusap kasar air matanya. Ia masih memalingkan wajah ke arah luar, sama sekali tidak mau melihat Aiman. "Kamu bisa menelepon mamamu untuk minta izin," ucapnya memberi saran. "Meskipun minta izin tidak akan diizinin, Kak. Kakak tidak mengenal mamaku. Kalau tidak boleh ya tetap tidak boleh." Sangat teguh sekali pendirian, ucapnya kesal. Ia sudah malas berbicara dengan Aiman. Aiman tersenyum menanggapi, "Justru aku mengenal bundamu, Alika. Makanya aku menyuruhmu meminta izin dulu padamu. Bundamu itu wanita yang sangat baik, hebat, tegar, dan kuat. Hanya saja trauma takut kehilangan yang membuatnya overprotektif padamu. Tapi semua itu karena dia sangat menyayangimu." Tentu saja Aiman mengatakan hal itu dalam hati. Ia tidak bicara langsung pada Alika. "Cobalah, kamu belum mencobanya kan?" ucapnya memastikan. Ia berusaha membujuk supaya Alika mau menghubungi sang mama. "Untuk apa dicoba kalau hasilnya sama saja? Tetap saja aku tidak diizinkan," ucapnya semakin kesal. "Ya sudah, kalau kamu maunya pulang, kita pulang sekarang," ucapnya menimpali. Selama perjalanan pulang keduanya sudah tidak terlibat komunikasi lagi. Alika dengan pemikirannya sendiri yang terlihat kesal dan kecewa, sedangkan Aiman fokus menyetir sambil sejak tadi bibirnya tidak berhenti bersolawat. Alika langsung turun dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Aiman. Setelah mobilnya sampai di halaman rumah, Aiman tersenyum menanggapi sikap gadis itu. Ia pun turun dari mobil setelah memasukkan mobil itu ke dalam garasi. "Assalamualaikum," ucap Alika pada sang oma yang duduk santai bersama Bina di gazebo taman samping rumahnya. "Waalaikumsalam, sayang." Setelah mencium punggung tangan sang oma, Alika langsung masuk ke dalam menuju kamar tidur dengan wajah yang masih cemberut. Ambar tidak langsung menanyakan pada sang cucu. Ia sangat tahu sifat Alika yang tidak akan mau cerita bila dalam keadaan marah. Lebih baik dirinya bertanya pada Aiman. Ambar melihat Aiman yang berjalan ke arahnya. Ia tersenyum pada pemuda itu. "Nak, boleh Oma tahu kenapa Alika mukanya nggak bersahabat gitu?" "Alika marah pada aku, Oma. Dia maunya tidak pulang dulu dan ingin jalan-jalan. Tapi aku menolaknya." "Sebenarnya tidak menolak. Aku menyuruhnya minta izin ke Bunda dulu, baru kalau diizinkan akan kuantar kemanapun dia mau. Tapi dia nggak mau menelpon Bunda." "Dasar anak itu. Kalau mau minta izin baik-baik pada mamanya, pasti Devina mengizinkan. Apalagi bersama kamu," ucap Ambar geleng kepala. Devina melakukan itu karena sangat menyayanginya. Devi juga tidak akan mengekang asalkan ada pendamping orang yang dia kenal. "Meskipun Alika pergi sama Renata berdua pun dia juga mengizinkan," ucap Ambar lagi. "Lah iya Oma, aku tadi sudah bilang suruh nyoba minta izin. Dirinya nggak mau mencoba. Ya sudah, aku bawa pulang saja," ujarnya sambil menggaruk kepala. "Kamu nggak salah kok, Nak. Maaf ya, mungkin tugas ini berat untukmu. Mama harap kamu mau bersabar menghadapi tingkah Alika. Bundamu sudah mempercayakan ini padamu dan memilihmu karena dia sangat mengenalmu yang seperti putranya sendiri, sama seperti Ryan. Pekerjaanmu masih bisa ditinggal dan diawasi menggunakan komputer ataupun laptop. Tapi Ryan yang sudah berumah tangga dan seorang dokter tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya," ucap Ambar pada Aiman. "Iya Oma, insya Allah saya akan sabar," ucap Aiman dengan tersenyum tulus. Aiman bukan sopir sembarangan. Tanpa sepengetahuan Alika, ia memang diminta Devina untuk menjaganya. Aiman seorang hafiz Al-Quran 30 juz, juga sarjana akuntansi dengan lulusan terbaik. Ya, selain menjadi sopir di keluarga Ambar, ia juga seorang pengusaha muda di bidang otomotif perbengkelan yang saat ini dikelola oleh kepercayaannya. Juga mempunyai kafe dengan 2 cabang.
Orang tuanya pun juga mempunyai 2 kafe dan resto sendiri yang dikelola sendiri, sedangkan milik Aiman dikelola oleh orang kepercayaannya. Ia tinggal memantau pekerjaannya dari laptop. Hanya sesekali ia akan mengunjungi kafe-kafe itu. Aiman memutuskan untuk mengambil alih tugas sang kakek menjadi supir keluarga Ambar. Selain tidak mau membuat kecewa majikan sang kakek, ia juga sudah dianggap Abizar dan Devina seperti putra mereka sendiri. Awalnya kedua orang tua Aiman tidak mengizinkan, tapi Ambar, Devina, dan Abizar terus membujuk hingga mereka memberi izin. Terima kasih nak, kami tidak pernah salah memilihmu. Sejak kecil kamu sudah menunjukkan wibawamu, ucap Ambar memuji. Oma tidak usah seperti ini. Biarkan Aiman membalas kebaikan kalian dengan ikhlas. Oma sudah memperlakukan kakek dengan baik hingga beliau bisa mensejahterakan keluarga. Ayah bisa sekolah tinggi dan membuka usahanya. Begitu juga denganku. Semua tidak luput dari kebaikan Oma selama ini, ucapnya sopan. Bina sampai ikut terharu mendengarnya. Oh iya Oma, aku permisi mau pulang dulu, kebetulan ada pengajian yang harus aku ikuti, pamitnya. Pengajian di mana nak? Apa dibuka untuk umum? Tanya Ambar antusias. Biasanya Aiman selalu mengabarinya kalau ada pengajian yang dibuka untuk umum, terlepas pengajian komunitas ibu-ibu yang selalu Ambar ikuti. Pengajian bersama komunitas penghafal Al-Quran sekaligus hotmil Quran, Oma, pamitnya. Walah, Oma pikir pengajian umum. Ya sudah, Oma gak akan menahan kamu, hati-hati ya nak. Iya Oma, aku nitip kunci mobilnya Alika. Tadi dia langsung nyelonong keluar, jadi tidak sempat aku berikan kuncinya, ucapnya. Iya nak, nanti Oma berikan pada Alika kalau sudah sedikit tenang hatinya. Terima kasih Oma, mari Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ambar dan Bina bersamaan.